Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mari senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada setiap kesempatan dalam hidup kita, hembusan napas kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kita untuk melakukan rutinitas aktivitas kita di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tentunya patut kita bersyukur bahwa segala aktivitas kita selama kita bangun tidur, kemudian tidur kembali itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Rasulullah yang selama ini telah begitu banyak mengajarkan kita tentang makna kehidupan ini, aturan kehidupan ini, senantiasa kita mengingat beliau, memberikan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan ini tentu kita sebagai seorang umat muslim itu berkejar-kejaran, saling berkejar-kejaran untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali pula kaum perempuan. Namun kaum perempuan terkadang dilanda rasa kesedihan karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di bulan suci Ramadan, terutama kepada perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau haid. Maka tentunya banyak kesedihan yang terjadi oleh para perempuan-perempuan karena merasa bahwa tidak akan mampu melakukan amalia Ramadan secara full di bulan suci Ramadan. Namun tentunya kita bisa mengetahui bersama sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa jika ada seorang hamba yang umumnya menjalankan rutinitas ibadah namun pada kondisi tertentu tidak melaksanakannya, maka itu masih dihitung tetap sebagai pahala yang sama. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang melaksanakan safar atau perjalanan jauh, maka tentunya mereka yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah sebelum sesudah sholat fardu, itu ketika melaksanakan safar tidak melakukan hal itu, namun tetap dicatat sebagai amalan karena pada waktu kondisi umum orang yang melaksanakan itu tetap rutin menjalankannya, maka pahalanya sama. Begitupun dengan orang yang senantiasa melaksanakan puasa Senin Kamis. Di bulan suci Ramadan ini tentunya tidak ada lagi puasa sunnah Senin Kamis karena puasanya adalah puasa wajib. Namun karena orang tersebut sering melaksanakan ibadah itu di luar bulan Ramadan, maka pahalanya tetap akan mengalir sama persis seperti pada bukan bulan Ramadan ini. Maka itu pula yang menjadi kabar gembira bagi para perempuan pada hari ini, bahwa tidak boleh berkecil hati ketika sedang berada pada fase menstruasi atau haid, karena sesungguhnya amalan-amalan yang sering dilakukan itu di luar dari bulan suci Ramadan, di luar dari ketika sedang haid, itu tetap bisa diatur dan mengalir pahalanya di sisinya itu. Kemudian selanjutnya selain dari itu juga ada beberapa amalan-amalan tetap yang bisa dilakukan oleh perempuan, baik itu yang suci maupun sedang dalam keadaan tidak suci, ya, kecuali hal-hal yang lain termasuk sholat, puasa dan lain sebagainya. Namun ada juga tetap amalan-amalan yang tetap harus dilakukan oleh perempuan meskipun dia sedang dalam kondisi haid atau tidak suci. Contohnya yang pertama adalah zikir, memperbanyak istighfar dan zikir-zikir yang lainnya, tentunya itu dibolehkan dan itu akan tetap menjadi ladang pahala untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, para perempuan bisa memperbanyak dan memperkaya wawasannya, ilmu pengetahuannya dengan banyak membaca buku-buku tentang fikih ataupun tentang tafsir, ya. Kemudian selanjutnya perempuan juga senantiasa dimanapun berada tetap harus melantunkan doa, ya, karena ini juga penting sekali oleh para perempuan-perempuan itu sendiri. Maka dari itu sebagai motivasi kepada para perempuan-perempuan hari ini yang dalam kondisi berhalangan untuk melaksanakan beberapa aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, jangan khawatir karena Allah selalu memberikan terbaik kepada kita. Kemudian haid ini Allah memberikan juga rukhsah kepada kita, keringanan untuk tidak melaksanakan beberapa hal
dan itu mari memaksimalkan ibadah-ibadah yang lain yang tidak dilakukan, yang masih bisa dilakukan ketika kita dalam keadaan tidak suci. Demikianlah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.